pemerintah belum secara tegas menyatakan bahwa membatalkan ART itu akan menciptakan signifikan cost buat UMKM kita. Tetapi kalau negara lain Yes. yang melakukan itu yang jadi masalah, atau bahkan negara lain kayak misalnya Indonesia yang sebenarnya tidak melakukan oversupply malah dituding seperti itu. Tapi kalau suatu negara itu punya global surplus, itu juga dianggap dia sebagai unfair. Banyak produk kita yang bisa dapat diskon tarif hingga 0% masuk ke AS gitu. Lebih berimbang, pasti lebih berimbang, dan saya yakin AS belum tentu mau. Halo Sobat Reformis, saya jumpa lagi bersama saya Muhammad Yusrianto di Reform Syndicate dalam program Hub Wicara. Hura! Kali ini kita kedatangan tamu seorang ahli ekonomi yang juga dosen mengajar di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia. Beliau itu adalah Ibu atau Mbak Dr. Christina Ruth Elizabeth. Beliau menjabat sebagai Wakil Kepala Kajian Iklim Bisnis dan Global Vision Change. Global Value Chain. Global Value Change LPM FEB UB. Nah, jadi sangat relevan banget beliau mengisi podcast kita pada kali ini mengenai kondisi bagaimana hubungan relasi antara Indonesia dengan negara-negara yang kemudian menjadi bilateral bisnis, termasuk yang paling utama itu adalah Amerika Serikat. Sebelumnya kita mengenal ART, Agreement Reciprocal Trade, yang kemudian dibangun antara Indonesia dan Amerika, dan itu menjadi hal yang kontroversi, banyak pro dan kontra di dalam negeri bahwa itu menguntungkan Indonesia, tetapi di sisi lain itu malah merugikan Indonesia dan menguntungkan Amerika Serikat. Nah, gimana itu Bu terkait dengan ART? Iya, baik. Selamat sore, terima kasih Mas Yos sudah diundang ya dari LPM FEB UI. Kita senang bisa berbagi di sini. Ada juga selamat sore teman-teman sobat reformis ya yang juga menonton acara ini. Jadi sebenarnya kan ART ini sudah momen sekitar 2 bulan yang lalu ya, tapi menurut saya juga tetap relevan kita diskusikan gitu ya, karena ada perkembangan-perkembangan terbaru yang memang perlu kita pantau juga gitu Mas ya. Jadi kita mulai dari apa sih ART ini gitu ya, kalau nggak salah ya. Jadi kan ART itu sebenarnya adalah perjanjian perdagangan resiprokal antara Indonesia dan US ya, yang ditandatangani 19 Februari 2026 lalu. Lalu kemudian dianulir ya tarif itu sendiri oleh MA dari AS ya, itu di tanggal 1 hari setelahnya, yaitu tanggal 20. Jadi tujuannya apa sebenarnya adalah untuk menegosiasikan penurunan tarif resiprokal yang awalnya kita dapat di 32% menjadi 19%. Dan sebenarnya itu kan bisa dikatakan sebuah pencapaian. Iya, pada saat itu ya. Setelah 1 hari setelah MOU. Iya, itu menjadi dibatalkan gitu. Nah, tapi yang menarik adalah kalau kita kuliti gitu ya, apa sih isi dari perjanjian ini, tidak hanya ngomong soal tarif seperti tujuan awal penurunan tarif ya. Dia bicara soal apa di dalam agreement itu, mostly bicara soal kebijakan non tarif. Dan ada pula embel-embel komitmen pembelian kita untuk 3 produk ya, produk energi, pertanian dan juga pesawat. Nah, ini yang perlu kita highlight dari perjanjian ini. Jadi tidak semata-mata soal tarif, tapi beyond tarif ya. Ada non tarif dan komitmennya. Teman-teman perlu tahu beberapa hal yang didiskusikan di sana tuh, misalnya bagaimana kita perlu harmonisasi standar SPSTB kita ke US. Nah, ini kan juga hal yang tidak mudah ya. Kemudian bagaimana kita diminta untuk mengakui sertifikasi AS, jadi tidak perlu lakukan sertifikasi lagi di sini. Penghapusan lisensi atau kuota, pengecualian TKDN untuk industri asal AS gitu ya, ataupun produknya. Nah, tujuannya udah jelas nih dari sisi AS adalah memperluas pasar mereka ke Indonesia. Nah, itu yang kita lihat ya sebenarnya apa sih isi daripada ART kemarin.
gitu Mas. Iya. Namun memang ketika kita berbicara soal plus minusnya itu kan tadi isi-isi dari perjanjian. Nah, seperti apa dampak negatif terhadap perekonomian kita ataupun dampak positif terhadap perekonomian kita ke depannya ketika misalnya ART diimplementasikan, walaupun sebenarnya ini kan belum ada nih penyampaian secara terang benderang dari pemerintah apakah ini dilanjut atau tidak. Iya. Karena kan pasca 1 hari setelah perjanjian itu ditandatangani, ternyata ada keputusan di Amerika Serikat bahwa tidak bisa melebihi dari 10% kalau nggak salah. 10 sampai 15 ya. 10 sampai 15%. Sementara kan kesepakatan kita itu 19% yang kemudian itu menjadi sesuatu yang dikatakan oleh pemerintah adalah capaian yang luar biasa dari 32 turun ke 19%. Tetapi besoknya ternyata diputuskan sama ini Court Amerika Serikat 10 sampai 15%. Gimana itu? Iya, jadi idealnya harusnya ya perjanjian dagang seperti ini menguntungkan dua pihak ya Mas ya. Tapi kalau kita lihat di draft yang lalu bahwa kita menurunkan hampir 99% tarif untuk produk dari AS masuk ke kita dengan kita mendapat penurunan ya dari 1.819 pos tarif gitu. Nah, itu memang bisa saja menjadi potensi awalnya ya, terutama untuk sektor andalan kita seperti sektor tekstil gitu. Tapi itu pun kalau kita kuliti di dalam agreementnya, enggak secara otomatis loh kita bisa mendapatkan 0% katakanlah untuk tekstil. Jadi ada penerapan lagi tarif rate quota pada volume tertentu. Kita akan dilihat lagi apakah kita menggunakan konten produk tekstil katakanlah katun dan sebagainya dari AS. Nah, seberapa besar kita menggunakan sebesar itu juga penurunan ya yang mungkin bisa kita dapatkan. Tapi kalau kita kasih catatan kedua, sebenarnya produk-produk dari 1.800 itu tidak semuanya spesifik diberikan kepada Indonesia. Jadi ke negara-negara lain juga diberikan diskon yang sama. Artinya apa? Berarti kan kita nggak punya keunggulan ini kalau kita bicara soal daya saing di global. Nah, nggak spesifik untuk kita gitu. Nah, yang ketiga produk-produk yang diberikan kalau kita lihat dari keranjang penurunannya, misalnya produk kimia, logam, elektronik, mineral, itu kan sebenarnya tarif normalnya saja itu sudah rendah. Gitu. Jadi sebenarnya benefit yang kita dapatkan tidak terlalu besar dari situ. Sedangkan tadi ya kita juga harus melepaskan beberapa kebijakan-kebijakan industri kita tadi ya juga kaitannya dengan non tarif untuk mendapatkan yang 19% tadi. Itu kalau kita lihat dari sisi sana, sehingga memang poin-poin apa aja itu yang kemudian dilepaskan oleh pemerintah Indonesia untuk memenuhi 19% ini? Iya, misalkan yang banyak dibahas di sana soal lisensi dan kuota impor gitu ya. Kemudian juga harmonisasi standar, Mas. Ini juga sulit ya. Gimana tuh harmonisasi standar? Apa hubungannya dengan? Iya, jadi harmonisasi standar yang dibahas di dalam dokumen itu ada dua hal. SPS itu untuk standar produk-produk makanan ya, agrikultur, dan TBT itu biasanya untuk industri. Nah, harmonisasi itu artinya katakanlah misalnya standar chemical itu dalam konteks TBT harus sama. Bahan kimia yang digunakan, standar kandungannya dan sebagainya antara Indonesia dan Amerika. Begitu juga dengan produk pertanian, misalnya minimum residu pestisida yang ada di dalam. Nah, itu harus sama kalau kita katakan kita melakukan harmonisasi. Nah, persoalannya apakah mudah buat Indonesia untuk comply dengan standar AS? Karena pasti dia akan memintakan harmonisasinya ke standar dia. Masalahnya apa adalah produsen kita sendiri bakal susah memenuhi market sendiri. Karena produsen dia lebih mudah masuk ke dalam pasar kita, tetapi kita juga nggak mudah masuk ke pasar dia karena standarnya harus sama antara Indonesia dan AS tadi. Nah, itu PR. Sementara ini kan jomplang banget ya terkait dengan bagaimana kualitas antara produk dari Amerika dengan produk dari kita. Konsumennya juga demand-nya berbeda gitu ya. Dan biasanya harmonisasi ini kan dilakukan sektoral, Mas ya, sektoral, dan semakin intens perdagangan dalam supply chain-nya. Itu semakin ada inisiatif buat pelaku usaha kita untuk melakukan harmonisasi. Tapi kalau misalnya
perdagangannya itu cuma sedikit dan tidak signifikan di dalam, ya sektor usaha juga sebenarnya kan enggan ya untuk melakukan harmonisasi. Nah itu catatan. Belum lagi kita lihat bahwa ini akan sangat sulit dipenuhi UMKM. UMKM ini kan skalanya kecil ya. Jadi buat dia kalau ada tambahan biaya untuk bisa comply dengan standar internasional tadi atau standar AS lah ya yang dibahas di sini, itu akan menciptakan signifikan cost buat UMKM kita. Nah itu yang mungkin perlu menjadi perhatian sih. Sebenarnya terkait dengan ini kerjasama kita dengan Amerika dalam ART ini kita nggak perlu khawatir karena kan secara otomatis bisa menyelesaikan dengan kebijakan Amerika Trump yang sebelumnya kan 10% dari Supreme Court itu kan, kemudian Trump mengumumkan ya 15% tuh. Sebenarnya nggak perlu dikhawatirkan secara otomatis kan yang dari 19 turun ke 15%. Tapi kalau dilihat dari perspektif ekonomi, apakah ketika misalnya kan sebelumnya 32, turun 19, kemudian turun ke 15. Artinya kan sebenarnya itu menguntungkan untuk Indonesia. Ketika misalnya dilanjut, perjanjian ini dilanjut atau seperti apa? Iya, jadi memang part dari perjanjian itu tadi kita diskusikan di awal ada 3 ya, soal tarif, non tarif, dan komitmen impor. Nah, yang hilang itu memang bisa kita katakan tarif, karena nggak mungkin dong kita bayar 19% sedangkan tarif yang berlaku 10-15 ya. Tapi kan pemerintah belum secara tegas menyatakan bahwa membatalkan ART. Nah itu problemnya. Berarti kita berpikir bahwa bisa saja klausul soal non tarif atau soal komitmen impor ini masih bertahan gitu. Nah itu yang perlu kita lihat. Mari kita bandingkan contohnya dengan Malaysia. Datuk Seri Johari ya, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industrinya itu jelas-jelas gitu ya, di bulan lalu menyatakan bahwa mereka membatalkan ART-nya. Padahal mereka udah tanda tangan duluan tuh di tanggal 26 Oktober 2025. Nah, apa alasan mereka? Sebenarnya sama Mas seperti yang kita diskusikan ini, bahwa sudah tidak ada dasar hukum soal tarif. Yang kedua, tarif kan yang mereka dapat toh lebih tinggi daripada tarif yang berlaku. Kemudian mereka juga khawatir tentang ketidakpastian kebijakan Trump. Jadi mereka dari sisi negara mereka sudah menyatakan membatalkan, dan itu mudah buat Malaysia karena bisa dilakukan di level eksekutif saja. Gitu, cukup menterinya aja lalu kemudian dinotifikasi ke US gitu. Jadi nggak serumit yang dibayangkan. Berarti kalau dalam konteks Indonesia yang perlu untuk mengumumkan apakah ini dilanjut atau tidak itu Menteri Menko Perekonomian. Harusnya Pak Menko ya, karena beliau yang melakukan deal ya. Jadi nggak mesti harus presiden kan? Nah, kecuali bahwa ini sudah diratifikasi ya dalam proses ratifikasi. Ini kan belum diratifikasi kan? Iya, kita belum tahu sudah sejauh mana, apakah sudah ke DPR begitu. Nah, ini yang perlu kita awasi juga gitu. Sejauh mana perkembangan dari ART ini, karena masa review itu kan 150 hari ya penerapan tarif Trump yang baru oleh MA-nya ya, dibolehkan di sana. Jadi nanti mungkin perlu diupdate nih kepada masyarakat bagaimana status ART-nya gitu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya itu terkait dengan bagaimana cara menyeimbangkan agenda harmonisasi standar SPS dan pelonggaran lisensi impor seperti di ART dengan kebutuhan menjaga policy space, ruang regulasi domestik dan melindungi UMKM serta petani kecil. Ini kan kita belum tahu nih apakah dilanjut atau tidak. Nah, kalau misalnya dilanjut nih, nah bagaimana untuk menyeimbangkan agenda harmonisasi standar SPS itu tadi? Jadi sebenarnya begini Mas Yos, kalau standar itu adalah hak suatu negara untuk menerapkan. Jadi di WTO pun setiap negara boleh menerapkan standar sesuai dengan kebutuhan proteksi konsumen di dalam masyarakatnya. Cuma memang ada rambu-rambunya, yaitu bahwa standar yang diterapkan itu ya misalnya maksimum residue limit untuk produk makanan itu based on a scientific evidence. Nah, kalau suatu negara itu berkeberatan terhadap standar suatu negara, dia dapat melemparkan concern. Dia di WTO itu ada tuh namanya SPS Committee ataupun TBT Committee. Jadi ada proses konsultasi. Jadi tidak harus langsung dispute gitu. Sedikit berbeda. Nah, jadi sebenarnya Indonesia sah-sah aja punya standar berbeda.
gitu ya Oke. dengan negara AS. Nah, kalau AS merasa bahwa standar itu merugikan perdagangan dia, nah bisa dilakukan komunikasi sebenarnya melalui apa tadi komite ya di WTO gitu. Oke, Itu sih jadi oke. sebenarnya boleh menerapkan standar produk selama scientific evidence dan tidak diskriminatif. Nah ini juga menarik karena kalau kita berikan standar SPSTBT yang berbeda antara AS dengan negara yang lain, ini menjadi isu terhadap negara lain. Ini akan masuk ke dalam diskriminasi. Justru kita juga akan mendapatkan concern ataupun dispute dari trading partner kita yang lain gitu Mas. Jadi harus tidak dilakukan diskriminasi di dalamnya. Jadi pada prinsipnya tidak ada diskriminasi di dalamnya, tetapi kalau dalam konteks Indonesia sendiri bagaimana untuk menentukan SPSS-nya itu dalam rangka melakukan harmonisasi supaya itu lebih menguntungkan untuk perekonomian Indonesia ke depannya. Iya, balik lagi kalau menurut saya adalah kesiapan petani ya kalau dalam ini produk pertanian atau industri kita gitu. Jadi makanya memang harmonisasi dilakukan secara sektoral gitu Mas. Jadi melibatkan pelaku usaha, melihat kapasitas mereka karena once standar ini udah menjadi baku, dia kan mandatori. Tidak boleh ada barang masuk kalau tidak sesuai dengan standar tersebut. Tapi kan pertanyaannya apakah dari berbagai macam sektor atau komoditi kita yang masuk dalam perjanjian ART itu sudah secara kualitas bisa memiliki daya saing atau seperti apa? Nah itulah kalau kita lihat dari diskusi publik sepertinya tidak dilibatkan gitu ya. Walaupun nanti itu kan baru secara umum ya dalam agreement. Mungkin nanti akan ada regulasi turunan setiap sektor-sektor. Tapi kan sebenarnya di awal pun bolehlah stakeholder dari sisi pelaku usaha ini juga dilibatkan dalam diskusi-diskusi untuk mencari ini ya input-input terhadap agreement tersebut. Mungkin kedepannya bisa lebih lebih terbuka dalam mendiskusikan gitu. Berarti kan artinya di berbagai macam sektor kita dalam negeri banyak juga yang tidak siap. Tadi kan ini positioningnya itu apakah siap atau tidak dengan harmonisasi seperti yang diharapkan di ART supaya itu menguntungkan ke pengusaha atau pelaku-pelaku di berbagai macam sektor yang akan dilibatkan. Iya, menurut saya mungkin sebagian besar belum siap, kecuali sektor-sektor yang sudah lama mengisi supply chain di US misalnya. Mereka sudah tahu contohnya ya produk-produk pertanian seperti susu gitu ya dari sana atau gandum yang masuk ke sini. Mungkin mereka secara praktek bisnis sudah mudah untuk paham. Nah Indonesia kita nggak tahu ini ya apakah bisa tekstil diuji coba untuk sesuai dengan standar di sana untuk diharmonisasikan, dan itu perlu waktu kan sebenarnya untuk bisa comply dengan standar mereka. Oke. Nah kemudian selanjutnya itu di dalam dokumen ART terdapat pengecualian TKDN. Nah dan spesifikasi domestik bagi produk dan perusahaan Amerika Serikat. Pertanyaannya, sejauh mana rangkaian ketentuan ini berisiko menggerus fondasi industrial policy Indonesia yang selama ini bertumpu pada TKDN? Nah, TKDN ini menarik Mas. Iya, gimana Mbak? Jadi kalau di WTO ya sebenarnya kan TKDN ini masuk ke local content requirement ya. Jadi masuk ke dalam trade related investment measures. Ada aturan-aturan sendiri terkait ini. Memang TKDN yang sifatnya mandatori kayak kita itu dilarang untuk diterapkan gitu. Dan kalaupun ada negara berkembang yang baru akan mau masuk ke WTO diminta untuk terus melakukan pemberhentian lah ya, penyelesaian daripada measures TKDN-nya. Tapi balik lagi ke kita gitu ya, kita ini kan sedang getol-getolnya ini untuk mendorong industrialisasi, berusaha mendorong industri dalam negeri, menciptakan tenaga kerja, hilirisasi dan lain sebagainya. Kita perlu nih measures ini gitu. Nah itu memang kalau kita lihat yang sering banyak didiskusikan oleh sektor usaha adalah juga transparansi prosedur ya dari awal apply sampai izin sampai izin impornya keluar gitu misalnya. Nah itu mungkin yang menjadi problem dari sisi prosedurnya. Nah tapi yang lebih rumit adalah kalau kita menghapus hanya untuk AS. Ini kan semakin rumit lagi. Hanya untuk AS, pasti negara-negara lain yang akan komplain. Akan komplain dong trading partner kita yang lain ya. Dan menciptakan kalau dalam istilah kita ekonomi internasional trade diversion.
Jadi walaupun barangnya tidak murah AS, kita akan membeli ke AS karena dia mendapat keuntungan dari tidak perlu penerapan TKDN gitu. Dan yang again sekali lagi ya Mas ya, itu kan kalau kita melakukan diskriminasi ini dengan trading partner lain, kita bisa dapat concern, dapat dispute dari negara yang lain. Nah ketika kita dispute dan kita kena tarif retaliasi, itu akan meningkatkan lagi biaya perdagangan kita masuk ke negara trading partner kita. Kecuali gini, AS bersedia melakukan FTA dengan kita, itu boleh oleh WTO. Misalnya kita mau melakukan pengecualian ini, misalnya tarif ya ataupun yang lain, tapi dalam kerangka free trade agreement gitu ya, kita punya skemanya. Ini kan kita nggak punya. Bahkan tadi yang maksudnya kita nggak punya skema FTA kan biasanya kita penurunan tarif rule base itu kan misalkan antara kita dan Australia ya, kita punya Indonesia Australia CEPA gitu. Kita bisa menerapkan tarif yang lebih murah untuk produk-produk Australia karena dalam kerangka perjanjian dagang. Nah, sedangkan kita tadi menurunkan 99% untuk US, tidak ada kerangkanya. Kerangkanya apa nih kerjasamanya? Ini kan nggak ada. Nah ini berarti cenderung menciptakan diskriminasi ya dengan trading partner kita yang lain. Gitu sih yang kita khawatirkan. Oke, menarik. Ya berarti memang banyak hal yang kemudian perlu dikaji, perlu diperhatikan lagi sama pemerintah ketika misalnya berbicara soal TKDN tadi. Iya. Supaya ini kan ketika misalnya kita membangun hubungan, ini kan bukan hanya Amerika sebagai relasi ekonomi atau kerjasama bilateral ekonomi kita, tetapi juga kan banyak negara-negara lain kan. Iya. Gitu. Nah, dan Amerika cuma 10%. Kalau Amerika kita cuma lihat 10%. Kita lihat dari sisi perdagangan ya. Yang paling tinggi? Ya tentu semua tahu Cina ya, Tiongkok ya. Kedua? Dan kemudian juga ada Jepang gitu ya. AS juga termasuk tinggi ya. Tapi soal Tiongkok ini menarik karena apa? Kita dependensinya terhadap Tiongkok tinggi, tapi aturan-aturan dalam ART itu akan banyak menyulitkan kita melakukan importasi dari Tiongkok gitu. Nah itu yang perlu. Jadi nanti akan ada rules of origin-nya, aturan-aturan lain yang kayaknya kemarin pada waktu kesepakatan ART ditandatangani ada ketersinggungan dari Cina kemungkinan tuh. Kan sempat juga simpang siur kan. Nah yang pasti pada waktu kita FGD setelah ini banyak importer barang dari Cina merasa keberatan nih apalagi setelah benar-benar membaca. Jadi memang benar ART ini perlu benar-benar dibaca. Karena kalau kita cuma baca di koran ataupun di media online seolah-olah nggak ada problem ya. Tapi begitu kita baca klausul demi klausul ini ya cukup menyedihkan dan menurut saya ya. Jadi kita perlu mengimprove lagi nih hasilnya gitu. Ya. Nah, jadi kan semestinya ya oke lah ketika misalnya ada keuntungan atau dampak positif ke Indonesia dari kesepakatan ART ya, tetapi juga tidak mengabaikan hubungan kerjasama yang sebelumnya kayak misalnya dengan Cina tadi. Ya mudah-mudahan juga kemarin kan sempat ada kunjungan Presiden Prabowo ke Jepang kan. Kalau nggak salah tanggal 15 Maret ya. Tanggal 15 Maret ya bicara juga soal investasi dan lain sebagainya. Iya, salah satunya itu critical mineral Mas. Itu kan mereka memintakan ada kerjasama critical mineral. Padahal kita tahu kedekatan kita dari sisi supply chain ya, global value chain itu lebih ke Asia Timur gitu kan. Nggak mudah kalau nanti kerjasamanya mengarah kepada satu negara, pada AS misalnya gitu. Tapi kan kalau dilihat dari pergerakan Presiden Prabowo ketika berbicara soal hubungan ekonomi, investasi dan lain sebagainya lebih kepada bebas aktif. Iya. Jadi berkunjung dan membangun hubungan kerjasama ke semua negara, bukan hanya Amerika Serikat. Nah cuma kan ada tanda kutipnya ya soal Amerika Serikat ART ini. Iya karena ini agreement ya, jadi kita perlu pantau ya. Bersifat jangka panjang kalau misalnya ini deal ya. Nah kemudian selanjutnya Bu, dari opsi tidak meratifikasi ART ini kan belum diratifikasi. Iya. Nah kemudian apakah memungkinkan untuk mendorong renegosiasi? Nah kemudian juga hingga menggeser hubungan ke kerangka yang lebih seimbang. Artinya ya kalau perspektif LPM ini kan dari kerjasama RT lebih banyak merugikan Indonesia dibandingkan dengan menguntungkan. Nah
supaya bisa seimbang perlu untuk mereorganisasi. Kebetulan kan masih ada peluang dengan misalnya diturunkannya tarif yang sebelumnya disepakati 19%, kemudian ternyata Trump mengumumkan 15%. Kalau Supreme Court itu kan 10%, seperti yang disampaikan tadi. Nah, mana yang menurut Mbak paling realistis dan efektif bagi Indonesia saat ini? Iya, kalau di policy brief kami Februari lalu ya, kami memberikan 3. Mungkin teman-teman nanti bisa baca juga di LPM ya, ada policy brief yang sudah kami keluarin. Nah, ada 3 ya mungkin opsinya. Pertama, mungkin kita bisa seperti Malaysia ya, di depan publik membatalkan, melakukan renegosiasi ya. Artinya bahwa kita melihat ada kan hal-hal dari non tarif yang dianggap terlalu memberatkan, atau komitmen impor yang kalau dia sifatnya fix ini akan mengikat jangka panjang. Kalau ini memberatkan juga bisa kita lakukan lebih fleksibel seperti itu. Atau pilihan yang ketiga, nggak ada salahnya juga kita menjajaki kerjasama yang rule based tadi yang kita diskusikan Mas. Apakah preferential trade agreement ataupun FTA. Kalau melihat 99% produk AS bebas tarif ya sebaiknya udah FTA nih gitu ya, karena masuk ke dalam rule base gitu. Kalau saya pribadi, tapi kalau misalnya ini free trade agreement itu apakah kita siap di dalam negeri untuk memenuhinya? Nah, setidaknya kalau ini kerangkanya ada, kita nggak akan hanya 1.800 aja dong mendapatkan tarif 0%, Mas. Kemungkinan kita akan naik kalau misalkan sama-sama membuka pasar sama-sama 0%, misalnya katakanlah ini FTA, berarti kan banyak produk kita yang bisa dapat diskon tarif hingga 0% masuk ke AS gitu. Lebih berimbang, pasti lebih berimbang dan saya yakin AS belum tentu mau. Jadi nggak ditentukan komoditas atau sektor apa aja. Iya, jadi membuka, semuanya diratakan. Yes, kecuali kita PTA. Kalau preferential trade agreement, kita bisa selektif produk, misalnya seperti kita dengan Pakistan itu kan nggak semua. Nah, tapi tetap ada kerangkanya yang rule based. Jadi memungkinkan kita punya posisi seimbang dengan. Tapi pertanyaannya soal ART ini apakah ada kerangkanya? Nah, kalau menurut saya kerangkanya lebih kepada kerjasama yang mostly drivernya dari AS ya kalau saya lihat. Makanya kita perlu nih punya sendiri nih apa yang kita pengen mau dari Indonesia gitu. Pikiran saya bahwa nanti kalau kemarin tidak dianulir tarifnya dari ART ini pasti akan masuk ke kebijakan teknis nih. Jadi agreement dulu diratifikasi, lalu nanti kebijakan-kebijakan yang lebih teknis di kementerian untuk mengimplementasikan. Nah, tapi kalau tarif sudah dibatalkan oleh MA US, berarti sekarang ada kesempatan nih kita untuk apakah renegosiasi atau tadi mengarahkan ke FTA ya gitu ya. Nah, tapi sebenarnya yang perlu kita lihat lagi Mas, ini saya mau nyinggung dikit nih tentang Section 301. Gimana tuh Section 301 ini juga menarik nih. Dengan ketidakjelasan dari ART. Iya, ini lebih menarik lagi dan kita perlu ingatkan masyarakat nih bahwa Trump ini nggak akan berhenti dengan manuvernya. Ini ya, Trump ini kan adalah pebisnis. Betul. Jadi gagal dengan satu cara, dia akan mencoba cara lain gitu ya. Untuk menciptakan proteksi ya di dalam industri domestiknya. Karena apa? Dalam beberapa waktu dekat setelah dia menerapkan reciprocal tarif itu, employment serapan tenaga kerja di negaranya bertambah. Kita belum ngomong inflasi lah ya baru. Nah, dia merasa itu bagian dari kesuksesannya. Nah, apa yang dia lakukan yang lebih perlu kita perhatikan adalah investigasi Section 301 ya. Jadi 11 Maret yang lalu kalau nggak salah, Indonesia itu diumumkan menjadi satu dari 16 negara yang diinvestigasi melakukan kecurangan perdagangan. Nah, dalam konteks apa aja tuh kecurangan perdagangan? Dalam konteks dikatakan oversupply untuk industri semen dan juga memberikan berbagai instrumen kebijakan yang seperti subsidi ya. Apakah itu benar oversupply atau itu tuduhan belaka aja? Dari LPM kami sudah menganalisis benar-benar ini Mas Yos ya, bisa dibaca di policy brief kita bulan Maret lalu. Kita benar-benar menguliti dari sisi data ya. Jadi teman-teman juga bisa mampir ke website kami. Nah, di situ dilihat bahwa hampir semua argumen yang disampaikan tidak berdasar.
Nah ini yang perlu pemerintah jajaki ya, ataupun tetap kawal. Jadi jangan sampai argumen yang dikeluarkan oleh USTR itu menjadi basis penerapan tambahan tarif. Nah ini kita perlu kawal nih gitu. Jadi ada, kalau saya lihat di sini ada beberapa produk ya yang kami highlight, yaitu tadi semen yang dianggap sebagai over capacity. Kemudian juga ada masuk ke dalamnya itu produk-produk seperti produk tekstil itu juga dibahas, produk logam gitu ya. Produk-produk konstruksi, nah itu ada di dalam. Nah itu kami lakukan analisisnya dan kelihatannya belum ada indikasi bahwa kita over capacity seperti yang disebut di sana. Tapi yang menarik nanti kalau teman-teman lihat ya di dokumennya, USTR itu bisa memetakan kebijakan mana aja yang menurut mereka itu di setiap sektor itu memberatkan. Dan itulah basis mereka mengatakan. Jadi bukan hanya subsidi, kalau misalnya ada kebijakan yang sifatnya menghambat perdagangan dari produk AS di market kita, itu juga dianggap sebagai alasan kenapa kita bisa mendapat global surplus. Nah ini kan sangat memprihatinkan ya. Jadi padahal di WTO ini kan sebenarnya kaitannya dengan trade remedy ya sebenarnya. Kalau kita di ekonomi internasional kita katakan ini measures kesepakatan terkait trade remedy. Nah trade remedy itu kan boleh diterapkan oleh suatu negara kalau trading partnernya itu melakukan unfair trade. Caranya apa? Kalau dia memberi subsidi, kalau dia memberi dumping, atau kalau market dia tiba-tiba kehilangan pasar karena masuknya produk lain. Yaitu kita di Indonesia kita dengar ada BMTP, BMAD, nah itu semua untuk mengoreksi. Berarti AS harus membuktikan dengan data bahwa memang masuknya produk kita tadi dengan biaya yang menurut mereka unfair gitu ya, karena ada subsidi kah, karena ada dumping ke pasar dia, memang mencuri pasar AS. Nah faktanya Mas kita temukan nggak ada, kita nggak terlalu besar ya market share kita di pasar AS, apalagi untuk semen gitu. Nah jadi ini yang perlu kita awasi gitu, jangan sampai argumen ini menjadi basis gitu ya. Kita perlu minta klarifikasi misalnya, atau kalau ada forum-forum yang kita bisa konsultasi, ini juga kita bisa jelaskan tentunya dengan data gitu ya. Oke. Ini menarik sebenarnya Mbak, terkait dengan oversupply yang yang ditudingkan sama Amerika Serikat. Yang kemudian kan di sisi lain kita udah menjalin kerjasama ART, tapi kemudian malah disuspend di sisi lain kan. Nah, jadi kan maksudnya apa maksudnya gitu loh. Itu loh Mbak. Jadi kan butuh tanda tanya. Gitu. Menurut saya memang Trump ingin menerapkan kebijakan yang protektif di negaranya untuk industrinya apa saja. Dan untuk negara lain yang menurut dia memiliki surplus secara global. Jadi dia ini udah merembet Mas. Jadi dia nggak ngomong soal surplus di negara dia lagi. Tapi kalau suatu negara itu punya global surplus, itu juga dianggap dia sebagai unfair. Nah ini kan sudah sangat indirect ya. Ketika Amerika yang melakukan oversupply itu nggak jadi masalah. Tetapi kalau negara lain yang melakukan itu yang jadi masalah, atau bahkan negara lain kayak misalnya Indonesia yang sebenarnya tidak melakukan oversupply malah dituding seperti itu. Kan ada 15 negara nih, 16 sama Indonesia. Ya ini kan udah bicara soal politik ekonomi. Nah itu yang perlu kita pantau. Bahkan nanti kita baca di catatan mereka itu, mereka akan ada sidang dengar pendapat di AS itu di 5 Mei mendatang. Jadi ini kita perlu nih negosiator ataupun orang yang terlibat nanti ke depan untuk melihat nih sektor-sektor mana yang dituduh. Itu kan kemungkinan akan berdampak juga nih kepada performance ekspor kita nanti di pasar AS. Karena kan dia bahkan bisa menerapkan tarif 100% Mas. Itu jauh lebih tinggi daripada Amerika. Kalau yang modelnya trade remedies itu bisa lebih tinggi bahkan dibandingkan tarif resiprokal. Nah itu yang perlu kita awasi. Bagaimana untuk mengcounter ketika misalnya Amerika menerapkan tarif 100% ke kita? Nah, ada apa yang menjadi bargaining kita gitu loh? Nah kita di trade and policy brief kami di LPM itu kami pelajari ini apa sih yang dilakukan negara-negara kalau kena Section 301 ini gitu ya. Ada dua hal. Pertama, mereka lebih mengambil jalur konsultasi bilateral nih. Nah,
ngobrol dengan AS. Oh kalau begitu kamu perbaiki dong kebijakan A, kebijakan B dan kebijakan C. Lalu mereka melakukan deregulasi secara perlahan. Nah tapi berarti deregulasi. Yes. Untuk Cina dia nggak mau nih, dia masuk ke WTO. Nah kita tahu kan di WTO nggak mudah juga. Walaupun Tiongkok sudah menang di awal, tapi kan kemudian ada banding dari AS dan karena belum adanya penyelesaian untuk di appellate body itu kan kemudian tidak ada hasil dari hasil banding. Nah, yang menarik adalah Trump bisa saja membuat tarif itu sebelum tarif itu kemudian dibatalkan. Gitu. Jadi buat orang yang suatu negara yang menerapkan ini ya nggak ada masalah, saya terapin aja dulu gitu. Silakan kamu melakukan dispute ataupun konsultasi juga boleh gitu. Nah itu yang jadi kalau kita lihat ada dua hal. Pertama melakukan konsultasi ya atau bilateral consultation, ataupun yang kedua dia berani maju ke WTO. Nah Indonesia berani maju nggak nih gitu. Oke.